telah membandingkan dua agama, karena agama tidak boleh diperbandingkan. Kok beda? Kalau mau bicara tentang konsep ketuhanan Yesus, maka Anda harus menjadi orang Kristen dulu, karena hanya orang Kristenlah yang berhak menilai tentang konsep ketuhanan Yesus. Lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Gak ngerti aku di mana sih kepala orang ini ya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, Ferdinand, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allah lemah. Tetapi kemudian hati saya berkata, hei kau tidak. Allah kuat. Jadi jangan samakan Allah dengan Allah. Aku kuat, ada yang akan menjagaku selalu. Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Gak ngerti aku di mana sih kepala orang ini ya. Dia bilang agama tidak boleh diperbandingkan. Tidak boleh kan artinya dilarang ya. Faktanya membandingkan agama itu boleh. Malah jadi studi di berbagai perguruan tinggi. Nah, di Indonesia dari tahun 1960 sudah ada jurusan perbandingan agama. Atau biasa Ferdinand Hutahayan sedang gagal paham. Jangan-jangan dia seperti berada di alam yang berbeda dengan dunia kita saat ini ya. Oke, itu poin yang pertama. Oke, sekarang poin yang kedua. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung di serba Tuhan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kali ini saya akan mereaction pernyataan orang yang mengaku paling paham Kristen, yaitu mantan narapidana dan politikus gagal dari Partai Demokrat. Namanya Ferdinand Hutahayan, yang beberapa hari ini cukup ngetop di jagat apologet debat lintas agama. Karena dia menantang Kodonitan, Bang Zuma dan Jesslyn dan lain-lain yang dia sebut gerombolan mualaf. Dia nantang berdebat tentang kekristenan. Nah, ini tentu perlu diuji mekanik ya, karena pernyataan si Ferdinand ini nggak biasa-biasa saja. Benarkah dia paling paham Kristen? Ya tentu perlu diuji. Ya memang sih ya kita paham ya. Entah efek gangguan jiwa atau apa ya. Sehingga antara hati dan pikiran si Ferdinand memang gak sinkron. Dalam dirinya seperti perang ya. Ada pikiran dan hatinya kadang down. Itu pengakuan dia sendiri loh ya. Bahwa pikiran dan hati mengalami seperti konflik gitu ya. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Gak ngerti aku di mana sih kepala orang ini ya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, Ferdinand, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allah lemah. Tetapi kemudian hati saya berkata, hei kau tidak. Allah kuat. Jadi jangan samakan Allah dengan Allah. Ada yang akan menjagaku selalu. Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Gak ngerti aku di mana sih kepala orang ini ya. Nah, poin yang mau saya reaction sebenarnya ada beberapa ya. Yang pertama katanya agama tidak boleh dibandingkan ya. Terus yang kedua untuk paham Kristen katanya harus masuk Kristen. Membahas tentang konsep ketuhanan Yesus katanya harus masuk Kristen dulu ya. Yang ketiga soal menantang debat. Tapi dia malah menyuruh yang memfasilitasi adalah lawan debatnya. Ini gimana sih? Lucu banget ya. Jadi saya mulai reaction yang pertama, poin pertama dia bilang gini. Telah membandingkan dua agama, karena agama tidak boleh diperbandingkan. Kok beda? Kalau mau bicara tentang konsep ketuhanan Yesus, maka Anda harus menjadi orang Kristen dulu, karena hanya orang Kristenlah yang berhak menilai tentang konsep ketuhanan Yesus. Oke, coba kita ulangi di bagian ini. Telah membandingkan dua agama, karena agama tidak boleh diperbandingkan.
Dia bilang agama tidak boleh diperbandingkan. Tidak boleh kan artinya dilarang ya. Faktanya membandingkan agama itu boleh. Malah jadi studi di berbagai perguruan tinggi. Nah, di Indonesia dari tahun 1960 sudah ada jurusan perbandingan agama atau biasa disebut studi agama-agama. Kalau kita baca definisi jurusan perbandingan agama disebutkan bahwa perbandingan agama adalah program studi yang mempelajari dan menganalisis perbedaan dan persamaan antara agama-agama yang ada di dunia. Jurusan ini membahas aspek-aspek teologis, filosofis, sejarah, dan sosial dari berbagai tradisi agama. Di luar negeri pun sama, ada perbandingan agama yang disebut dengan comparative study of religion. Jadi memang ini bukan hal yang aneh, bukan hal yang baru, bukan hal yang dilarang, memang legal ya. Mana bisa kita membatasi pikiran ya. Maka apa yang dikatakan si Ferdinand Huitahean bahwa agama tidak boleh dibandingkan, itu hanya ketidakpahaman si Ferdinand aja. Dia tidak punya wawasan mungkin, kurang piknik mungkin, kebanyakan perang antara pikiran dan hatinya mungkin, sehingga dia lupa bahwa fakta yang sebenarnya agama boleh dibandingkan. Malah legal ya, jadi studi di perguruan tinggi. Ya, baru 5 bulan di penjara si Ferdinand udah gak paham. Ya, gimana kalau 5 tahun ya? Kalau sampai di penjara 5 tahun, jangan-jangan mungkin nanti ingat sisa kancut merahnya aja kali ya. Nah, terlepas soal bagaimana perbandingan agama itu diimplementasikan, itu soal lain ya. Tapi membandingkan antar agama, perbandingan antar agama itu hal yang boleh ya, bukan perkara yang terlarang. Faktanya ada jurusan perbandingan agama di perguruan tinggi. Bahkan perdebatan antar agama itu sesuatu yang lazim, yang biasa. Nah, kok bisa si Ferdinand nggak tahu fakta itu ya? Dari mana saja gitu loh ya. Aneh menurut saya. Di zaman sekarang, di era global seperti ini, perdebatan soal agama sudah begitu biasa, tiba-tiba dia bilang jangan membandingkan. Lah, diperdebatkan dalam perdebatan lintas keyakinan gimana coba? Kan membandingkan. Kok bisa-bisanya dia bilang tidak boleh? Kan aneh memang ya menurut saya. Dan perbandingan agama memang tak bisa dihindarkan, sekali lagi saya tekankan, tidak bisa dihindarkan di era global. Media informasi lintas ruang dan waktu yang tak terbatas seperti sekarang ini, ya jelas saja dialog dan perdebatan keagamaan pun makin terbuka. Ya. Yang saya pahami agama bukan hal yang rahasia, siapa saja bisa mempelajari, kemudian bisa menolak, bisa memilih ya. Jadi ini hal yang sudah biasa. Aneh kalau orang tidak memahami soal ini. Nah, Islam telah dibandingkan dengan agama manapun di dunia. Itu sebuah fakta. Iya. Dikaji oleh umat di luar Islam, ya cendekiawan, ya pendeta, ya pastor, mereka juga mengkaji tentang Islam, biasa saja. Jadi mulai dari yang menerima sampai menolak, mereka mempelajari Islam. Ada yang kemudian masuk Islam, ada yang kemudian menolak mentah-mentah. Asik-asik aja gitu ya. Dampak dari begitu masifnya perdebatan soal agama, bebas mempelajari tentang agama, faktanya sekarang Islam yang oleh lembaga riset di Amerika Serikat, Pew Research Center, itu membuat rilis bahwa Islam adalah agama yang paling cepat berkembang di dunia, diterima publik dunia. Bahkan beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cemerlang, diprediksi beberapa tahun ke depan akan melampaui jumlah penganut Kristen. Sementara ya masih menurut hasil riset dari Pew Research Center mengatakan bahwa Kristen mengalami penurunan drastis, termasuk di Amerika Serikat sendiri. Ya, itu sudah saya ulas di video sebelumnya. Nah, mungkin ketakutan kali ya si Ferdinand ya, sampai dia bilang agama tidak boleh diperbandingkan ya. Jangan lagi bahas-bahas kekristenan bla bla bla. Lah yang memulai siapa? Ya, yang memulai siapa coba? Nah, jadi itu poin penting yang saya membantah bahwa kalau dia mengatakan agama tidak boleh diperbandingkan, agama tidak boleh dibandingkan, maka sebenarnya si Ferdinand Huitahean sedang gagal paham. Jangan-jangan dia seperti berada di alam yang berbeda dengan dunia kita saat ini ya.
Oke, itu poin yang pertama. Oke, sekarang poin yang kedua, apa yang dikatakan oleh si Ferdinand Huta Hayan ini? Kok beda? Kalau mau bicara tentang konsep ketuhanan Yesus, maka Anda harus menjadi orang Kristen dulu, karena hanya orang Kristenlah yang berhak menilai tentang konsep ketuhanan Yesus. Namun sebelum saya bongkar kesalahan fatal logika si Ferdinand, saya akan tunjukin fakta bahwa yang udah Kristen pun mereka tidak pernah kompak memahami konsep ketuhanan Yesus. Akhirnya para murid mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Itu bukan Allah. Ini agama bro, bukan masuk toilet. Apa yang dikatakan Ferdinand udah sangat sering dikatakan oleh para oten di berbagai forum perdebatan. Ketika mereka kepepet, maju kena, mundur kena, akhirnya jurus ngeles kayak gini dipakai. Kalian harus masuk Kristen dulu, harus terima Yesus dulu sebagai Tuhan, baru kalian dijamah Roh Kudus, baru memahami bagaimana Kristen itu yang sebenarnya. Fred, orang berakal itu paham dulu baru memilih, bukan milih dulu baru paham. Ini agama, pilihan keselamatan abadi, bukan kuis famili 100.